Nah, ini kan kalau aku udah ngoceh itu aku susah berhenti. Jadi aku harus jujur ke kalian semua. Walaupun aku gedek ya sama NM, tapi melihat dia begitu, bener, ini dari dalam hati aku kasihan. Karena setahu aku lagi main sama aku dulu, dia nggak punya otak kriminal memeras. Selain dia memang terinspirasi sama si Samira ini, oh enak ya, gini, review dibayar atas nama rakyat. Ngawur kau, aku sudah tahu tujuan kau apa. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia, jangan, nggak bener itu. Aku sudah banyak tahu ya, apalagi aku udah duduk sama Kim ya. Terus kau mau bikin onar apa lagi sama aku ladenin kali ini ya, kau Samira, ngoceh lah kau. Nah, ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni, ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter, dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini, ya. Kau jangan pikir kau bisa seenaknya aja. Orang-orang mungkin nggak berani sama cangkem kau. Kalau aku bukan nggak berani, aku jijik ngeladenin kau. Tapi ternyata memang orang itu harus menurunkan levelnya sama dengan kebodohan kau. Kali ini aku turunin nih level aku untuk ngeladenin kebodohan kau Samira, ya, sampai kau dipanggil ke Medan dan sampai dokter Situngkir mendapatkan keadilan. Bila perlu sampai pasal 55 urusan NM ini juga tegak. Aku nggak akan diam sekarang, ya. Berapa bulan kau nyenggol-nyenggol aku terus. Nih sekarang aku ladenin kau Samira. Berdebah kau. Tapi aku masih gatel. Tenggorokan aku masih gatel netizen. Gimana dong? Samira, ya, aku itu ketemu Kim nggak pernah loh pengen tahu, mau tahu informasi-informasi tentang kalian-kalian itu. Pertama, bukan bisnisku, bukan urusanku, ya. Kedua, aku nggak sudi juga ikut campur tadinya, ya. Tapi kau ini ngegelitik terus ya. Ya sudah, kalau kau sanggup. Kalau sanggup ya mendengarkan fakta-fakta yang aku tahu, lanjutkan Samira ya, lanjutkan. Tapi mohon maaf dulu nih ke geng macan sirkus nih, karena geng macan sirkusnya nyelek aku terus, otomatis nanti yang lain juga kesebut-sebut atau netizen menduga-duga. Siapa sih kira-kira yang sudah tahu? Siapa sih kira-kira yang merencanakan? Siapa sih yang kira-kira mengatakan, ingat ya teteh, sampai kapanpun jangan sampai NM tahu kalau kita itu sudah kenal gitu. Nah netizen, kenapa aku bilang ada kasihan ya nih sama si NM ini? Karena emang dia tuh nggak tahu, sejujurnya dia tuh nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di urusan ini. Dia hanya sedikit, setitik yang dia tahu. Jadi ini gara-gara si Samira nih marah-marah NM dapat uang, padahal kalau dihitung ya 4M yang NM dapatkan itu nothing dengan bayaran-bayaran mereview dia itu. Nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi karena keserakahan ini ya si Sarno marah-marah sama seseorang. Kok bisa NM dapat uang? Kok nggak dibagi akunya, kan aku yang kerja katanya. Kerja. Kerja, mengklaim kerja apa? Kerja ngancurin skincare orang kalau Samira gitu. Nah tiba-tiba keidean lah dia itu ya, keidean untuk mencari DRZ ya. Nah, mencari, mintalah dalam sejumlah Singapura dolar, itu fakta ya. Karena kesel nggak dapat uang gitu. Nah, karena NM ini tahu nih si Sarno ini keidean dan NM tahu kalau si Sarno ini ada yang ngasih tahu dia dapat 4M. Marah NM ini gitu. Terusin nggak nih? Nah, kalau sekarang aku udah spill begini nih, kalian fans-fansnya NM, aku bukan kayak si Samira ya, mau ngadu domba aku sama Kim. Aku mah bukan domba. Kalau aku mengungkapkan ini itu bener netizen. Kalau kalian itu emang fansnya NM, kalian juga sudah tahu apa ciri-cirinya. NM gak mau negor dia. NM bilang sebetulnya targetnya ini Samira ya. Itu ada benernya, walaupun gak bener semua ya. Tapi kan faktanya memang NM sudah sudah meminta sejumlah uang, apapun alasannya. Kita ikutin aja persidangannya ini. Tetapi di garis bawahi ya, semua kejadian yang
terjadi urusan sampai NM terbui ini, yaitu si Samira awalnya, guys. Gitu ya. Disclaimer dulu ya, yang nggak aku sebut namanya. Selama kau bisa mengatur buzzer-buzzer kau tidak nyenggol-nyenggol aku nggak sebut nama kau. Tapi kalau kau tidak bisa mengatur ya buzzer-buzzer yang kau kasih uang jajan, siap-siap kau pun aku sebut, biar adil ya. Jadi ya, selama ini aku tuh males ngeladenin dokter ODGJ ini karena aku ngerasa rendah banget harus ngeladenin orang kurang waras ya. Tapi karena dia memang berpikir cuman dia doang yang bisa ngomong, yang berani, yang punya mulut, yang udah menunjukkan terang-terangan kegilaannya, memang perlu diwarah ya. Mulai sekarang aku akan bersuara karena dia memulai. Sekarang aku akan bersuara. Pantas kau diusir sama NM di sana karena kau itu biang onar awal-awalnya kau. Jadi orang ikut-ikutan terinspirasi sama kau. Jadi aku akan pastikan di pasal 55 urusan NM ini kau terlibat. Selain itu kau udah tersangka di Medan. Jangan kau sok jago, Samira. Gak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mulai sekarang aku akan bersuara ya. War kita. Well, si Sarno sibuk amat kau. WA Kim. Sarno, tenang dong, tenang. Mulai nih playing victim. Bilang gak ada kok kejahatan yang ditutupin. Sama pada saat kau juga me-WA atau men-DM korban pemerasan kau itu, begitu. Di atas minta duit, di bawah cuci tangan. Udahlah Sarno, udah gak berlaku ya. Udah gak berlaku upaya-upaya untuk kau itu terlihat benar, untuk kau itu terlihat pahlawan. Udah gak berlaku Sarno. Ada Fitri Salhuteru sekarang ya. Salam waras bersama Fitri Salhuteru. Jantung aman Sarno. Lucu loh si Sarno ini. Giliran orang ngomong yang ada faktanya, kau bilang itu penggirian opini dan hoax. Hoax dari mana Sarno? Yang aku share itu bukan chat Kim, itu chat-chat beberapa orang korban kau yang dikasih tarif antara 200 sampai 500 cenah ya, dengan syarat tetap katanya dicek lab. Biar nggak ketahuan ya. Sarno, kebusukan itu lambat laut itu akan tercium ya. Apalagi aku sekarang sudah bangkit ya. Kalau kau menggiring-giring opini dengan fitnah dan hoax, karena buktinya memang gak ada. Tapi kalau urusan sindikat macan sirkus ini ada, lagian sudah terpampang ya, terpampang setiap minggu apa yang akan terungkap. Ngeri, lama-lama semakin ngeri. Pokoknya Sarno siapin jantung ya. Ya ampun si Sarno ini ya, gak capek apa playing victim, klarifikasi. Sudahlah, ngapain sih WA, gak peduli pun aku ya. Udah gak musim Sarno playing victim, itu udah gak musim ya. Musimnya itu cuci tangan. Kan kau yang menginspirasi cuci tangan. Hits cuci tangan itu kau yang menginspirasi Sarno. Saran nih dari aku Sarno, jangan lupa kalau cuci tangan pakai soda api biar bersih sampai kulit-kulit kau. Bila perlu itu soda apinya kau minum ya, biar hati kau itu bersih, isi kepala kau bersih ya. Sudahlah netizen, ini weekend ya, kita selingin dengan kegembiraan sedikit sambil menunggu cakap si Sarno yang harus aku tertibkan. Apalagi ya, duduk sama Kim katanya di kantor polisi sudah terbantah ya. Nggak ada, aku nggak pernah duduk sama Kim atau minta apapun diurusin sama Kim, karena aku punya tangan sendiri, punya kemampuan sendiri, nggak perlu bantuan orang lain mengatasi semua masalah-masalah ini. Apalagi urusannya masalah-masalah receh ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menasehati nih si Sarno ya, menasehati si Sarno sampai kapan dia mau jadi orang jahat ya, dan menghimbau para owner skincare jangan mau direview sama dia ya. Satu, mas sudah berbayar. Kedua, berarti kalau kalian minta si Sarno ini mereview, kalian mendukung penista Al-Quran. Karena apa? Sudah terbukti dia bersumpah memalsukan nama ya. Ngeri ya, nggak berkah tahu netizen. Saya nasihatin tuh owner-owner yang sudah pakai si Sarno ya, atau yang berniat pakai si Sarno, run dari penjahat ya, dari penjahat penghancur skincare.
Walaupun uang aku cuman sedikit yang dibagi ke kalian semua, masing-masing dapat 200.000 ya untuk 5 orang pemenang. Insya Allah uangnya berkah karena bukan dari hasil kejahatan, bukan dari memeras, dan bukan dari menjatuhkan bisnis orang lain. Oke netizen, happy weekend. Salam waras bareng Fitri Salhuteru.